Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini tema readingannya, bagaimana perasaan hari ini seseorang yang kamu cintai, ya. Kita lihat seperti apa dulu perasaan dia saat ini, ya. Seseorang yang kamu cintai saat ini, seperti apa perasaannya ke kamu hari ini? Oke, perasaannya dia saat ini, wow, aku menangkap sinyal bahwa di hubungan ini adalah cinta bersegi. Oke ya. Saat ini perasaan dia gelisah teman-teman ya, pada sebuah keputusan atau pilihan yang harus dia ambil saat ini gitu. Yang mana ya kedua-duanya memiliki sama beratnya, memiliki sama besarnya cinta yang dia punya saat ini terhadap keduanya. Eh, jadi kalian siap-siap patah hati loh. Kalau dia ini adalah pemeran utamanya bagaimana ya? Ini cinta segitiga. Entahkah ya diri dia adalah apa ya, orang ketiga di hubungan kamu dengan pasanganmu, atau kamu yang orang ketiga di pasangannya mereka. Yang aku lihat saat ini perasaan dia lagi galau, memang betul sekali ya. Sulit untuk memutuskan dia mau ngambil langkah seperti apa gitu, karena keduanya ini berarti, dan meskipun ini bukan karena hal cinta atau harus memilih, tetapi ada yang dia apa ya, yang jadi dilemanya dia adalah kalau dia lepas kamu, dia banyak kesenangan dan kebahagiaan bersama dengan kamu. Tapi kalau dia tidak lepas kamu di sini, dia sulit untuk berbagi waktu atau memperhatikan kamu. Jadi kalau di awal hubungan ini sangat mudah kamu dalam berkomunikasi ya, berinteraksi dengan dia di phone ataupun ketemuan itu masih bisa, tapi seiring berjalannya waktu, kesibukan dan juga banyaknya kegiatan sehari-hari atau juga permasalahan atau konflik batin yang dia alami juga akan mempengaruhi perjalanan hubungan kalian ke depannya. Dan yang aku lihat saat ini memang dia sangat menyayangi kamu gitu ya. Dia bisa bahagia, dia bisa gembira, merasakan segala sesuatu kesenangan itu berasal dari kamu ya. Dan mau dengan hal apapun ya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, itu dia dapatkan hanya dari kamu. Jadi dia bingung ya memutuskan, karena sebetulnya keperluan dia atau kebutuhan dia terhadapmu masih sangat besar hingga saat ini. Jadi belum bisa memutus ini perasaan dia. Karena apa? Lagi bahagianya gitu loh ya, ngejalin hubungan sama kamu. Kita lihat lagi ya. Oke, keadaan kedepannya di hubungan kalian akan seperti apa? Oke, ada Queen of Pentacles ya, ada The Emperor dan juga Four of Swords. Ini sepertinya sedang dilema, aku lihat. Wow, ada permasalahan pribadi ya. Harus tadi aku buka dulu ya, ada kisah apa di antara kalian saat ini keadaan hubungannya ya. Kalau dari perasaannya memang dia tentu saja besar banget sayang sama kamu, dan itu masih belum berubah hingga hari ini. Aku lihatnya di keadaan ke depan nanti ya, hubungan kamu dan dia ini akan kayak ini ya, banyak
kesedihan. Ada Queen of Cups. Kesedihan di sini aku lihat sulit sekali kalian itu berkomunikasi. Lalu pun juga kurang me time ya. Berjumpa itu sangat minim banget, bahkan akan jadi kayak perdebatan dan perang dingin karena hal tersebut. Mungkin kamu masih bisa mengusahakan agar sebuah pertemuan atau komunikasi ini berlanjut dan terjadi, dan kehidupannya akan jauh lebih bagus ya kalau ditangani oleh kamu. Tetapi di sini kamu di bawah kendalinya dia, semua yang mengatur dia gitu ya. Dan aku lihat kekacauan terjadi saat dia mengikuti emosinya. Kenapa? Karena aku lihat di sini tipenya orangnya diktator ya. Terus sering orangnya keras hati gitu. Jadi sering menyepelekan ucapan-ucapan baik dari kamu. Sehingga banyaklah permasalahan yang muncul. Akhirnya ya, ini diakibatkan juga karena pemikirannya dia ini yang tidak mempertimbangkan baik buruknya di hubungan kamu dan dia. Mungkin selama ini hubungan kamu sama dia sama-sama kayak kayak gimana ya, kayak masih disembunyiin, kamu juga sembunyi, dia juga sembunyi gitu ya, tapi kuat sekali ini. Dan kalau aku boleh tahu dari kartunya ya, ini tuh kayak bener-bener sembunyi dan belum 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 sempat ketahuan sampai hari ini, bahkan tidak publis loh ya, betul-betul rapih banget. Di sini aku lihat Four of Swords teman-teman ya, tapi dia lagi kelelahan secara batin. Ini dia punya konflik di dalam rumah atau kediaman dia tinggal ya, ada permasalahan sepertinya yang sedang dia hadapi saat ini. Teman-teman sudah cari tahu saat ini kabarnya gimana? Kok aku ngerasain something yang gak enak ya. Intuisiku berkata sepertinya dia berada di tempat yang, maaf ya, seperti apakah dia memiliki sebuah kasus hukum atau seperti apa, karena entahlah ya, tapi ada di dalam batinku bilang dia sedang terjadi masalah ya, ada konflik dia dengan pimpinannya atau orang yang dituakan ya di keluarga. Dan ini sampai ke jeruji besi, aku nggak ngerti ya, tapi menurut intuisi aku aja, dicek aja bener apa enggak. Tapi kalaupun itu tidak benar, abaikan. Dan sampai hari ini dia sebetulnya pingin banget ngabarin kamu, oke, keadaannya ke depan dia akan masih ya membutuhkan bantuan dan perhatian kamu. Nih aku nggak ngerti nih di sini nih ya. Oke, aku cek dulu ya. Jadi kalau aku perlihatkan di sini sifat kerasnya ini ya, perubahan yang terjadi dalam dia bersikap ya, dan memperlakukan kamu, sebenarnya ada pengaruh dari lingkungan yang dia tinggali saat ini ya. Aku lihat memang dia orangnya keras, tetapi dia pun juga ternyata di bawah aturan seseorang yang sebenarnya dia juga kurang sukai. Ini seorang laki-laki tua ya, mengatur dia juga sebenarnya nggak suka dengan hal ini. Dan entah ada apa yang terjadi, tetapi yang kurasa dia juga kayak nerima akibat dari perbuatannya dia terhadap si laki-laki tua ini gitu. Dan saat ini dia hanya ingin mengabarkan ke depannya nanti jikalau ada sesuatu yang terjadi pada diri dia, baik itu mungkin secara kesehatan atau hal lainnya, dia memintamu untuk membantunya ya. Jangan lupa dengan dia, dan jangan pernah melupakan dia, karena tanpa bantuan kamu dia nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Karena dari awal pertemuan kamu selalu banyak memberikan jalan keluar untuk dia, dan kali ini dia pingin banget kamu pun melindungi dia gitu ya di sini. Kalaupun dia tidak ada tempat
untuk mengadu atas apa yang dia derita. Apa ya, kok aku kayak nangkepnya dia tuh kayak minta bantuan sama kamu loh guys ya. Kayak rasanya tuh kayak sesuatu yang sedang terjadi pada hidupnya ini nggak beres. Kita lihat ya, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam kehidupannya saat ini. Seseorang yang kamu cintai saat ini, apa yang sedang terjadi pada kehidupannya saat ini. Ini ada woman holding coin, woman holding heart, the sun, the word, five chakra, apa sih ini? Anxiety. Aku lihat betul ya teman-teman, dia lagi ngalamin sesuatu yang kurang menyenangkan, ada gangguan apa ya, ini anxiety. Paham ya gangguan anxiety itu seperti apa? Tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya, batinnya bergejolak ya, banyak keputusasaan, kegelisahan, tubuh gemetar, jarang bisa tidur, tidak bisa berpikir fokus, dan ini akan dia alami begitu sangat lama nanti. Karena anxiety ini lumayan sulit untuk sembuh ya, harus ya paling cepat tuh 6 bulan. Itu kalau dia cepat selesai dan ketemu solusi dengan orang yang tepat gitu ya, cepat. Keadaan dia ini tentang uang loh teman-teman ya, aku ngelihat ini tentang uang dan cinta. Jadi seseorang mungkin yang ada di masa lalunya datang kembali di dalam kehidupannya dia, entah ini mantan dia ya, entah mantan istri atau apa, tetapi ini ada hubungan dan kaitannya dengan perasaan dan juga keuangan. Ini ya pernah jadi keluarga, dan seseorang ini menuntut hak kewajibannya si dia ya, yang hingga hari ini mungkin belum dia pertanggungjawabkan gitu. Dan ini membuat dia tuh panik ya, panik, anxiety ya teman-teman di sini. Wow, luar biasa. Ini yang terjadi, mungkin nggak semua orang bisa keluar dari situasi ini. Dia pengen ngabarin kamu, mungkin situasinya juga sulit, entah karena mungkin handphonenya disita ya, dia belum dapat kesempatan untuk menghubungi kamu gitu hingga saat ini. Kita lihat seperti apa kondisinya saat ini. Door to spirit dan broken heart ya, dia lagi sakit hati dan membutuhkan mungkin psikiater atau pembimbing ya, karena hatinya benar-benar terguncang dalam keadaan dia yang sekarang tidak tenang. Kegelisahannya benar-benar membuat dia sesak napas gitu ya, nggak bisa berbuat sesuatu, dan dia juga seperti memberikan sebuah kode, the garden and the gate, seperti dia ingin keluar gitu ya, ingin terbebas dari hukuman gitu. Apa iya ya? Jadi ngeri juga aku bacanya, tapi ya seperti itu keadaannya saat ini ya teman-teman ya. Kita lihat untuk perasaan dia ke kamu yang sebenarnya, apa yang ingin dia sampaikan. Seseorang yang kamu cintai saat ini, dia ingin bicara apa kepada kamu. Soulmate ya, dia mengatakan bahwa kamulah orang yang bisa mengerti ya, kamu seperti belahan jiwa dia, paham banget bagaimana keadaan dan kondisi dia saat ini, dan selalu mengerti gitu, selalu memahami, dan setiap kali dia melakukan kesalahan, dan kamu juga selalu tempatnya pemberi petunjuk, pembimbingnya dia, soulmate-nya dia. Jadi dalam keadaan seburuk apapun, kamu selalu ada untuk membantunya. Fashion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dia sedang menikmati perasaan cintanya ya,
jiwanya sedang bernyanyi saat ini memikirkan kamu. Itu yang sebenarnya ingin dia kasih tahu. Perasaan sebetulnya dia kepada kamu adalah kamu ini adalah soulmate-nya, dan dia selalu membawa kegairahan cinta kamu, kegairahan diri dia terhadap besarnya rasa cinta dia gitu ya kepada kamu, membawa dia bahagia, membawa dia riang gembira, hatinya bernyanyi saat mengingatmu. Ya itu kan kegembiraan yang luar biasa ya, karena kamu adalah orang yang satu-satunya sangat diharapkan di dalam kehidupan ini. Retreat, dia menjauh dari keramaian, menghilang dari dunia ya, menarik diri dari dunia. Aku lihat di sini express your love. Dia ingin kamu memberikan perhatian. Jika memang kamu mencintai dia, buktikan. Dia seperti itu bilang ya. Dia ingin kamu membuktikan rasa cinta kamu, dan saat ini dia memang tidak bisa memperlihatkan yang sebenarnya ya, yang sebenarnya diri dia ke kamu, karena ada orang lain lagi selain kamu. Dan dia mulai banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk mencari jalan keluar yang sedang dihadapi saat ini. Dan dia mengatakan kepadamu bahwa saat ini dia menghilang, saat ini dia pergi dari keramaian, saat ini dia tidak berkabar, bukan karena dia tidak mencintai kamu, tetapi ada permasalahan pribadi yang cukup besar yang hingga saat ini dia belum bisa menyelesaikannya. Dia ingin mengatakan bahwa kamu adalah cinta sejatinya, dan sampai kapanpun dia tidak akan menggantikan kamu dengan siapa-siapa yang kelak akan dia temui ke depan nanti. Dan di sini aku lihat teman-teman, pay attention to the red flag ya. Semua terjadi karena mungkin dia red flag gitu ya, punya sifat yang kurang baik, tetapi sebetulnya dia ingin tetap hubungan ini berlanjut ya, terlepas dari segala ujian apapun yang sudah terjadi di dalam hubungan ini. Dia ingin kamu tetap bertahan dengan diri dia, karena dia sangat membutuhkan diri kamu sebagai orang yang selalu bisa membantu jalan keluar. Dan kalau aku lihat di sini selama ini kamu adalah dewa penolongnya ya, jadi dia nggak mau kalau sampai kamu dimiliki oleh orang lain. Oke teman-teman, kita lihat pesan semestanya apa ya untuk hubungan ini. Aku mau pakai oracle aja deh, aku tarik lagi ya guys. Aku mau pakai oracle. Apa yang pesan semesta untuk hubungan kalian ini seperti apa? Oke, kalau aku melihat di button of the deck ada door to romance ya, bahwa kamu adalah pintu yang selalu dia cari ya, untuk untuk membangkitkan gairah hidupnya dia itu adalah cinta dan mencintai kamu. Dan dia tidak bisa menumbuhkan perasaan cinta kepada siapapun lagi saat ini, sudah tertutup pintu itu, meskipun di sini ada kesempatan dia terbuka ya, memberikan banyak kesempatan kepada dia untuk mengenal siapa, terus berjumpa siapa dengan orang-orang yang baru, tapi dia merasa tidak membutuhkan mereka ya. Kamu adalah yin dan yang ya, jadi tanpa kamu ya dia nggak lengkap, tanpa kamu ya dia nggak bisa beruntung hidupnya, tanpa kamu apalah dia gitu loh, nggak akan ada apa-apanya, nggak bisa bersinar. Jadi selama ini yang membuat dia sukses dan berhasil adalah kedekatan dia dengan kamu ya, terus hubungan yang baik dengan kamu memberikan dampak yang positif buat dia, terutama pada perasaan dan energi kegairahannya dia di dalam dia mencari sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan selagi sedang tidak bersama dengan kamu. Namun saat tidak memiliki sebuah
apa ya namanya, sebuah kedekatan dengan kamu, justru banyak masalah dalam kehidupannya. Tragedi-tragedi yang tidak diinginkan itu berdatangan, sehingga membuat dirinya kacau dan tidak tenang hati, bahkan sampai sesak ya karena banyaknya masalah. Dia butuh kamu kembali, membantu dia kembali ya. Sebenarnya bukan dari materi sih, tetapi support aja dan nasihat mungkin seperti itu, karena selama ini kamu yang memberikan petuah-petuah yang membangkitkan semangat dia. Terus walaupun dia sangat keras ya untuk menerima nasihat, tapi setidaknya dia akan mendengarkan gitu ya, akan mendengarkan di waktu-waktu tertentu, teringat dengan omonganmu, dan dia akan melakukan apa yang kamu tunjukkan itu kepada dia ya. Aku melihat kamu punya kekuatan itu sehingga dia bisa bercermin dari pengetahuan yang kamu punya, sehingga dia tuh kayak mampu menyelesaikan masalahnya dari pemikiran dan pengetahuan yang kamu berikan kepada dia. Kalau kamu komplain juga komplainnya lembut, baik, sehingga dia tuh kayak tercerahkan aja hidupnya. Jadi selalu kayak selamat, kalau ada masalah selalu jalan keluarnya ada, selalu lolos dari musibah. Nah, tiba-tiba jauh dari kamu dia banyak banget masalah yang dia hadapi, bikin dia pusing nggak karuan gitu ya. Kok bisa kayak gini? Mungkin karena dia nggak punya itu ya, nggak punya jiwa yang rileks, terus nggak punya teman sharing kebaikan ya. Kamu bukan hanya orang yang dia sayangi, tapi juga segalanya ya. Kamu bisa membuat dia jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dia banyak berubah karena kamu. Di sini dia sangat butuh bantuan itu, bukan karena ingin memanfaatkan ketulusan kamu, cinta kasih kamu, bahkan memakai materi kamu, tidak. Tapi memang dengan adanya dirimu di samping dia membuat dia jauh lebih baik kehidupannya secara agama ya, spiritual. Dia mampu menilai orang dengan baik, dengan tata krama yang sopan. Mungkin awalnya dia sangat keras kepada siapapun ya, selalu menang sendiri, tapi lama kelamaan banyak pembelajaran ya, banyak ilmu yang didapat dari kamu. Kamu banyak menerapkan hal-hal kebaikan pada diri dia sehingga dia banyak sekali berubah saat ini, dan sampai detik ini pun dia punya masalah, dia masih tetap berharap kamulah orang yang bisa maju membantu dia. Hingga hari ini dia menunggumu ya, berharap hubungan ini akan terus abadi gitu. Tetapi ya memang aku lihat apa ya, dia tidak bisa memperlihatkan rasa cinta kasihnya ya, terus sikapnya di depan publik, jadi dia akan memakai topeng seakan-akan tidak mengenalmu, lalu selalu bersembunyi gitu. Tapi yang jelas katanya hatinya hanya milikmu dan kamu milik dia ya. Tubuhnya milikmu dan kehidupannya milikmu, jadi tanpa kamu dia juga tidak akan ada gunanya hidup di dunia ini dan tidak mungkin bisa bahagia. Seperti ini, yin dan yang. Kalau nggak ada kamu nggak sempurna ya. Bumi dan seisinya ini nggak akan bisa bergerak gitu. Tapi dengan adanya kamu gitu, semesta ini stabil. Tidak ada bencana, tidak ada sesuatu yang dihiraukan. Meskipun ada bencana, tapi yin dan yang saling melengkapi ya. Teman-teman, seperti itu energi dari Capricorn. Ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Ada Gemini, Aquarius, Aries, Libra ya. Ada Scorpio, ada Sagittarius, dan satu lagi ada Pisces. Oke, ini inisial dari siapa sih energinya? Kita lihat ya teman-teman ya. Pernah dengar nggak sih teman-teman kalau ada binatang masuk yang dilarang ke dalam rumah itu akan kenapa-kenapa gitu ya. Kemarin sore itu, sore-sore sih habis reading gitu, ada capung warna merah masuk kamar, dan habis itu aku langsung sakit kepala yang begitu hebat banget. Iya betul, sampai aku minum 2 obat bodrek tahu. Itu sakit banget kepalanya, sampai hidung aku itu kayak mau keluar mimisan gitu loh, sampai di tengkuk leherku sakit banget. Habis ngusir si itu apa namanya tuh, si capung merah, dan aku setelah itu nggak tahu lagi. Dan karena aku kesakitan ya, aku cuma ngambil kopi aja, kopi pahit, tapi
nggak inget itu ada something kah atau apa, aku nggak mau berpikir negatif sih ya, mungkin aku kecapean juga karena readingan full banget sampai mungkin yang kirim kabar aku belum banyak yang ku bales ya, karena sepertinya aku memang butuh asisten untuk balas-balas chat. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum kebagian reading, mohon bersabar. Nanti akan ada waktunya kita ketemuan ya di readingan privat. Oke, buat teman-teman yang mau nanti ditunggu. Terima kasih banyak. Bye.